Pada materi kuliah ini, kita akan membahas mengenai Islam diagram dan real-time. Ini kan kita fokus lagi di apa yang diagram. Kita diagram tentang bahasa Inggris dengan for risiko sosial adalah penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara didik sehingga memunculkan akun yang disebut dengan barang. Nah, untuk awal mulanya bisa dijelaskan seperti ini. Jadi, untuk penjualan barang atau jasa sebenarnya dapat dilakukan melalui dua metode tunai dan kredit. Nah, untuk tunai itu akan menimbulkan akun yang disebut sebagai kas. Ketika kita menjual barangnya secara tunai, kita akan langsung dapat tunai. Tapi ketika kita menjual barang secara kredit, kita tidak akan mendapatkan kas, tapi akan memunculkan satu akun baru yang disebut real-time. Nah, sini teman-teman nanti bisa membaca sendiri untuk mengarah penjelasannya. Berikutnya mengenai jenis-jenis piutang. Ya, jadi sebenarnya piutang itu adalah akun yang bersifat klaim, jadi hak kita untuk mengklaim kepada pihak lain sejumlah aset ya yang seharusnya sudah menjadi milik kita. Nah, kalau posisi kita di sini sebagai penjual. Jadi ini adalah hak penjual untuk memiliki sejumlah uang ya pada pembeli karena mereka sudah membeli barang dari kita tapi belum melakukan pembayaran. Nah, untuk jenis piutang ya di sini dibagi menjadi beberapa ya sebenarnya. Itu ada piutang dagang. Jadi untuk piutang dagang ya itu merupakan transaksi kredit ya dan yang ditimbulkan bisa dari akun penjualan ya selain dari transaksi penjualan apakah ada ya yaitu dari transaksi pinjam meminjam uang ya yang periodenya atau jangka waktunya kurang dari 1 tahun sehingga untuk penggolongannya dia masuk dalam aktiva wajar jadi di sebelah neraca bagian aktiva wajar. Sementara untuk piutang wesel itu sifatnya lebih formal dari piutang dagang. Kalau piutang dagang itu hanya berupa janji lisan, tidak ada bukti tertulis. Di dalam piutang wesel ini ada memuat janji tertulis kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang pada masa tertentu ya. Jadi di situ ada terminnya, sekian secara pembayarannya seperti apa, jangka waktunya kapan, nominal apa aja ya. Kemudian untuk jangka waktunya itu minimal adalah 60 hari ya untuk wesel. Nah, apabila jangka waktu wesel itu kurang dari 1 tahun, akan kita golongkan ke dalam akun wajar. Jika lebih dari 1 tahun, kita golongkan sebagai piutang jangka panjang. Ya. Kemudian selain kedua jenis piutang di atas, ada lagi yaitu piutang berlebih, yaitu piutang perusahaan ya kepada karyawan, direksi dan piutang pada cabang perusahaan atau direksi perusahaan yang. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai piutang dagang dan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum tersebut. Yang pertama adalah dalam hal pengakuan piutang dagang, kemudian penilaian piutang dagang dan penghapusan piutang dagang. Sebelum kita masuk ke ketiga jenis transaksi tersebut, kita pahami dulu mengenai termin pembayaran. Ini adalah hal paling basic yang harus teman-teman pahami. Nah, apa itu termin pembayaran? Termin atau diartikan sebagai syarat. Syarat atau ketentuan dalam hal pembayaran utang piutang itu mengenal beberapa istilah, yaitu pertama N/30. Artinya, pembayaran itu dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Patokannya adalah tanggal transaksi. Tanggal transaksi tidak dihitung, ya, dihitung pada hari selanjutnya. N/30 artinya kita menghitung 30 hari setelah tanggal transaksi. Ya. Kalau ada syarat tambahan 2/10 N/30. Artinya N/30-nya kita artikan sama ya. Jadi paling lambat bayar pada 30 hari setelah tanggal. Tapi 2/10-nya akan mendapat diskon 2% jika membayar maksimal 10 hari setelah tanggal transaksi. Ya, maksimal 10 hari. Tapi kalau bayarnya pada tanggal ke-11
setelah tanggal transaksi, maka sudah tidak mendapatkan diskon. EOM artinya pembayaran dilakukan pada paling lambat pada akhir bulan. EOM adalah singkatan dari end of month. Kita lihat contohnya. Misalnya transaksi dilakukan pada tanggal 10 Januari 2010 dengan termin N per 30. Maka berapa tanggal akhir dari pelunasan? Ya, kita lihat. Berarti 10 Januari kita tambah dengan 30 hari. Januari ini ada 31 hari. Dikurangi dengan 10. Ya, ada 21 hari. Masih kurang 9 hari kita ambilkan di bulan berikutnya, yaitu di bulan Februari. Sehingga total menjadi Februari. Ya. Nah, di sini tanggal transaksi tidak dihitung. Ya. Sehingga tanggal pelunasan adalah 9, maksimal 9 Februari 2021. Kalau dilunasi sebelum tanggal itu, apakah boleh? Boleh. Tapi jika setelah tanggal itu bagaimana? Ya. Berikutnya apabila ada syarat tambahan atau termin 2/10. Ya. 10 N per 30. Nah, jika transaksi dilakukan di tanggal 10 Januari, maka tinggal kita tambahkan 10 Januari plus 10 hari. Ya. Jadi tanggal 2. Ya. Nantinya akan diberikan potongan 2% jika debitur membayar paling lambat tanggal 20 Januari 2010. Kemudian tanggal pelunasan adalah 9 Februari 2010. Nah, memahami termin pembayaran, terutama mengenai diskon, ya, diskon penjualan ini sangat penting. Kenapa? Karena ini merupakan basic ya, dasar kita untuk menjurnal potongan penjualan. Ya, jadi dalam akuntansi itu kita kenal istilah diskon penjualan atau potongan penjualan. Jadi menentukan masa waktu pemberian diskon itu sangat penting. Kemudian berikutnya kalau EOM berarti eh, tanggal pelunasan terakhir adalah di bulan transaksi dilakukan. Kalau 3 Mei berarti 21 Mei. 15 Februari berarti 29 Februari. Berikutnya pengakuan piutang dagang. Ya, kita jurnal ya di sini. Misal di tanggal 1 Juli 1992, perusahaan dagang Merapi menjual barang kepada PT Merbabu senilai 100.000 dengan termin 2/10 N per tahun. Tanggal 5 Juli, barang dagangan dikembalikan oleh PT Merbabu kepada PT Merapi. Tanggal 11 Juli, PT Merapi menerima pembayaran dari PT Merbabu sebesar 1 tahun. Di sini ada 3 tanggal ya. Kita coba selesaikan satu persatu. Di tanggal 1 Juli muncul pengakuan piutang dagang. Tanggal 5 Juli ini ada retur penjualan ya. Kemudian di tanggal 11 adalah tanggal pelunasan. Kita lihat satu persatu. Untuk pengakuan piutang, 1 Juli 1992 ini adalah tanggal transaksi. Terminnya 2/10 N per 30. Teman-teman hitung masa waktu potongan dan pelunasannya. Di sini masa waktu pemberian potongan adalah 11 Juli dan masa jatuh tempo 31 Juli. Jurnal untuk mencatat transaksi tanggal 1 Juli adalah, nah, kita lihat ya, tadi menjual barang dagangan. Kita di sini sebagai penjual. Ya, kita jual barang ke siapa? Ke PT Market. Nah, jualnya secara kredit berarti muncul akun piutang dagang. Debit piutang dagang, kreditnya penjual ya 100.000. Kemudian di tanggal 5 terjadi retur penjualan. Jadi pihak Merbabu mengembalikan barang ke kita senilai 10.000. Boleh nggak Bu mengembalikan barang padahal dia belum membayar? Boleh ya, kalau dalam termnya masih diperbolehkan melakukan itu harus kita terima. Jurnalnya bagaimana? Kita debit retur penjualan, mengkredit piutang dagang. Sehingga nanti piutang dagangnya berkurang. Ya, nilai 10.000. Kemudian berapakah saldo piutang dagang setelah terjadi retur? Ini wajib kita hitung dulu ya di tanggal 5. Jadi saldo piutang dagang awal kita ini ada 100.000. Tapi ada retur di tanggal 5. Berapa? 10.000 di kredit. Ya, jadi 100.000 ini kan posisinya debit piutang dagangnya. Kemudian untuk tanggal 5 ini piutang dagang posisinya kredit. Sehingga saldo piutang dagang menjadi 100.000 dikurangi 10.000, tersisa 90.000 di debit. Ini ya, ini teman-teman jangan lupa. 90.000 inilah yang harus dilunasi, bukan lagi 100.000. Ya.
Jadi mereka harus melunasi sebesar 90.000. Nah, masalahnya pada saat pelunasan, apakah kita masih memberikan diskon penjualan atau tidak? Ya, tadi kita lihat berapa batas akhir pemberian diskon. Tanggal berapa? Oh, tanggal 11 Juli. Ya, Merbabu melunasi tanggal berapa? Oh, tanggal 11 Juli. Maka masih mendapatkan potongan 2%. Kita hitung, berapakah 2% itu? 2% dikali 90.000 ya. Dari 90.000 ini dari saldo akhir piutang. Maka potongannya sebesar 1.800. Kemudian kas yang kita terima itu kan harusnya berkurang ya. Dari 90.000 dikurangi potongan yang kita berikan. Jadi 88.200. Ini adalah jumlah kas yang akan kita terima. Jadi pada tanggal 11 Juli kita mendebet kas sebesar 88.200, mendebet potongan penjualan 1.800 dan mengkredit piutang dagang 90.000. Ya, piutang dagang kita kredit di sini 90.000 sehingga saldonya nanti menjadi 0. Transaksi itu selesai. Ya, ini untuk pengakuan piutang dagang. Berikutnya adalah penilaian piutang dagang. Nah, di sini untuk penilaian piutang dagang, ya, bahwa piutang itu secara akun bawaan dia memiliki risiko. Risikonya apa? Adalah risiko tidak tertagihnya piutang dagang kepada debitur. Nah, sehingga risiko ini harus kita taksir di awal. Metode penaksirannya bisa menggunakan dua metode, antara lain satu metode cadangan atau dua metode penghapusan langsung. Dan ya, untuk metode cadangan, di sini langsung ke contoh soal ya. Jadi, di sini contohnya PT Kerinci pada tahun 2000 melakukan penjualan kredit senilai 1.200.000. Dari jumlah tersebut terdapat piutang dagang 200.000 yang belum dapat ditagih sampai dengan akhir tahun. Manajer memperkirakan jumlah yang belum tertagih tersebut sebesar 12.000. Jadi dari 200.000 ini diperkirakan 12.000 tidak mungkin dapat tertagih. Maka pada akhir tahun kita harus membuat jurnal penyesuaian. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Untuk penaksiran piutang, ini akunnya mau tidak mau harus teman-teman hafalkan ya. Yaitu debit biaya kerugian kita, kredit cadangan kerugian kita. Nanti untuk semua metode ya, metode cadangan atau langsung, nama akun sama. Nominalnya 12 ringnya. Kemudian, kalau metode penghapusan langsung, ya, maaf, Mas Nandita, pada tanggal 1 Mei, bagian penagihan PT Kerinci memberikan persetujuan bahwa piutang Semeru 500 dihapus dari pembukuan karena tidak mungkin dapat diterima pelunasan. Sehingga jurnal untuk mencatat penghapusan tersebut adalah kita mendebet cadangan kerugian piutang dan mengkredit piutang dan piutang yang kita kredit artinya kita mengakui bahwa piutang tersebut tidak mungkin dapat terima. Selanjutnya, nah ini adalah apa? Akun T akun untuk masing-masing akun ya, bukan dagang dan cadangan bagian. Hmm. Nah, apabila ternyata piutang yang telah terhapus tersebut akhirnya berhasil kembali kita tagih, maka jurnal yang harus kita catat adalah yang pertama, kita catat kembali piutang yang telah dihapus tersebut. Kemudian kita mencatat jurnal untuk menerima kas dari piutang yang telah Nah, kita lihat di sini ya. Nah, tadi di awal kita sudah terlanjur menghapus piutangnya Kerinci itu 500 rupiah. Tapi ternyata berhasil ditagih sebesar 500 rupiah. Maka jurnal yang pertama adalah kita catat kembali piutang yang telah dihapus. Jadi tinggal kita jurnal balik.
kita debit piutang dagang, dan kita kredit cadangan kerugian piutang sebesar 500 rupiah. Langkah berikutnya, kita mencatat penerimaan kas dari piutang yang telah terhapus tadi. Yaitu kita mendapat kas dan piutang dan kas sebesar 500. Kalau ternyata yang tertagih hanya 300.000, berarti jumlah yang kita catat adalah kas 300.000, piutang dagang 300. Itu untuk metode cadangan. Berikutnya, untuk metode penghapusan langsung, di sini lebih sederhana ya. Yaitu jumlah piutang itu tidak perlu kita taksir. Sehingga tidak muncul rekening cadangan kerugian piutang. Ya, piutang atau kerugian piutang langsung kita debitkan pada rekening bank. Contohnya di sini, CV Serayu mempunyai piutang kepada CV Cimanuk sebesar 200. Pada tanggal 12 Desember, manajer PT Serayu memutuskan untuk menghapus piutang tersebut. Ya, ingat tadi tidak pakai taksiran. Sehingga langsung kita jurnal. Debit biaya kerugian piutang, kredit piutang dagang. 200 rupiah di tanggal 12 Desember. Ya, ini untuk menghapus piutang. Oke, kalau sudah di sini ada soal latihan, nanti tugas hari ini teman-teman coba mengerjakan soal-soal. Baik, kalau sudah materi hari ini saya cukupkan sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.